Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama pada subuh ini mengikuti sholat subuh berjamaah. Semoga salawat serta salam selalu berjamaah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid Sabil Marwah, pada pagi ini, kajian pada pagi ini alhamdulillah akan disampaikan oleh Ustaz Heru Gabrianto yang sudah dari teman kita. Untuk itu kita awali kajian pada pagi ini dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja kepada Ustaz Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang berikan kita limpahan nikmat di pagi hari ini. Nikmat bisa dibangunkan oleh Allah di waktu sahur, nikmat bisa diperjalankan oleh Allah ke masjidnya, dan nikmat bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan nikmat yang lain lagi adalah nikmat waktu luang dan sehat, yang hari ini alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk bisa mengisi waktu luang kita dalam rangka bertolabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal saleh kita di pagi hari ini. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada qudwasana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, serta umat yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan hadis arba'in. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis yang ke-10. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Alhamdulillah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam paling akhir saat Rasulullah sudah hijrah di Madinah, tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki rasa ghil, rasa benci dengan Islam, dulu waktu saya kuliah, salah satu yang dikritik sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak adalah Abu Hurairah.
Mereka mengatakan bagaimana mungkin ada seseorang sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir menjelang Rasulullah meninggal, tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Ya. Abu Hurairah pernah mengadu tentang keluhannya, ya Rasulullah. Ya. Saya itu mudah lupa. Bagaimana biar hafalan saya itu kuat? Maka Abu Hurairah diminta untuk membuka udang-udang kepalanya, Pak. Ya, udang-udang kepalanya. Minta kainnya supaya dibuka. Maka kemudian Rasulullah doakan dan dipakaikan lagi. Mulai saat itu setiap perilaku Nabi, setiap ucapan Nabi itu tidak pernah ada yang lewat, teringat dan terpatri. Nah, Abu Hurairah termasuk bagian dari sahabat Nabi yang ahlu suffah. Jadi ada bagian masjid Nabi yang yang digunakan oleh orang-orang atau sahabat-sahabat yang tidak memiliki keluarga di Madinah, tidak memiliki rumah di Madinah, mereka tinggal di masjid. Nah, kalau saya melihat masjid ini, Pak, Safatul Marwah ini sudah pas ini, Pak. Di belakangnya itu bisa digunakan buat istirahat orang-orang yang safar, orang-orang yang tidak memiliki rumah. Nah, orang-orang yang memiliki keterbatasan rezeki. Nah, ada sebagian masjid yang kalau tidak digunakan untuk ibadah itu dikunci ketat, Pak. Habis sholat isya kunci, zuhur kunci, sehingga orang hanya sekedar buang air saja susah, apalagi untuk sholat sunnah, sholat mutlak. Ya, apalagi sedang beristirahat. Nah, seperti itu, Pak. Karena masjid ini, Pak, dibangun atau dicontohkan oleh Rasul memang harus lekat dan dekat dengan umat. Berbeda dengan tempat-tempat ibadah yang lain. Kalau Bapak lihat nih, kita ada jelas dikunci, Pak, itu, Pak. Kalau tidak ada hari ibadahnya dikunci. Dan ada yang mengatakan bahwa masjid ini punya DKM ini, masjid ini punya bani ini, jadi dikunci. Padahal ketika orang sudah membangun masjid, masjid itu adalah rumah Allah. Setiap yang mengurusinya setiap hari di sana itu adalah khodim, pelayan-pelayan Allah. Jadi mulia sekali, Pak. Iya, mulia sekali. Nah, Abu Hurairah itu termasuk ahlu suffah. Yang satu, Pak, dia bekerjanya serabutan, sahabat-sahabat itu. Ya, kadang-kadang bantu orang yang memanen, kadang-kadang yang diperbantukan di pertanian segala macam. Mereka balik lagi ke situ lagi. Dan Rasulullah itu kalau punya makanan satu dibagi dua dengan ahlu suffah. Kalau punya dua dibagi satu-satu. Dia pernah datang Aisyah, ya Rasulullah, saya itu, kamu tahu lah, saya mengerjakan semuanya itu sendiri. Ya. Jadi awalnya, Pak, ini Ali itu diskusi sama Aisyah. Nah, Ali ini salah satu sahabat Nabi yang miskin sekali hidupnya, Pak. Padahal mantunya Nabi, itu hebatnya, Pak. Mantunya Nabi. Istrinya Ali itu putri kesayangan Rasulullah yang namanya Fatimah Zahra, salah satu wanita yang disebut oleh Rasulullah sebagai wanita-wanita langit. Ya. Harusnya kalau anaknya Rasulullah hidupnya kaya, Pak, ya. Tapi enggak. Aisyah setelah menikah dengan Ali, ya, itu banyak disebutkan bahunya itu banyak yang luka. Jadi orang Arab itu, Pak, punya penggilingan gandum. Penggilingan gandumnya itu biasanya itu bebannya itu atau cara menggilingnya mutar tuh, Pak. Biasanya yang bergerak itu keledai. Keledai saja tidak punya Aisyah. Ali nggak punya, Pak. Maka untuk menggilingnya itu baloknya, Pak, itu ditaruh di bahunya Fatimah, Pak. Keliling. Iya. Sehingga luka-luka banyak. Suatu ketika dia ngadu ke suaminya. Kata suaminya,
Kamu kan bapak kamu nabi, coba kamu minta ke sana. Ada nggak orang yang mau jadi khodimat, dalam tanda kutip jadi budak kita gitu. Dan itu gratisan, kita nggak usah beli. Mintalah kemudian Fatimah ke Rasulullah. Rasulullah setelah disampaikan niatnya, Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, ya, kalaupun aku memiliki orang yang engkau minta, niscaya yang lebih berhak dilayani adalah para ahlu suffah, karena mereka nggak punya rumah, ya, nyari makan susah, kamu masuk ketemu makan segala macam. Oh, itu malu Pak, pulang Pak, pulang dengan tangan hampa. Nah, itu Rasulullah tuh begitu Pak untuk keluarganya. Makanya para nabi tidak meninggalkan harta. Nah, para nabi tidak meninggalkan harta buat keluarganya, tapi para nabi meninggalkan ilmu bagi keluarganya. Ini penting buat kita. Ya, ini Abu Hurairah mewakili para sahabat meriwayatkan hadis ini. Dan Abu Hurairah Pak, kalau kemudian tidak bekerja, dia benar-benar para ahlu sufah itu rapat dengan Nabi. Rapat maksudnya selalu mengiringi kemana-mana Nabi. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Perilaku Nabi itu di copy paste, direkam oleh mereka. Nah, itu luar biasa Pak, luar biasa. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yuqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin seperti mereka memerintahkan kepada utusan-utusannya. Kemudian Rasulullah berkata, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa a'malu salihah. Hai Nabi, ya, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa a'malu salihah, dan beramal salehlah. Faqala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa-apa yang Allah rizkikan. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut acak-acakan dan warna kulitnya berubah, ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, ya Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Pak, sekarang bulan Ramadan. Dari sekian banyak kerangkaian yang terkait dengan ayat-ayat puasa, dari Al-Baqarah 183 Allah menyelipkan satu ayat yang tidak ada kaitannya dengan puasa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, dia katakanlah aku dekat. Dia katakan aku dekat. Bahkan Rasulullah mengatakan bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, dekat sekali Allah. Makanya di dalam Al-Quran para nabi itu berdoa pada Allah itu dengan lirih, dan dengan lembut. Salah satunya Nabi Zakaria yang ada di dalam surat Maryam. Nabi Zakaria umurnya sudah 100 lebih, belum juga dikaruniai Allah seorang anak, belum. Istrinya dikatakan orang yang akhir, sudah sepuh. Istrinya itu usianya 90, antara 90 dan 100 Pak. Sudah tidak mungkin lagi untuk hamil. Dia kalau hamil sudah sepuh dia. Tapi Nabi Zakaria berdoa di dalam surat Maryam tuh Pak, ya Allah, saya itu tidak pernah kecewa saat berdoa denganmu. Itu Nabi Pak. Nabi itu kalau berdoa, para Nabi itu tidak pernah kecewa dengan Allah. Sedangkan hari ini saya berdoa dikarenakan aku takut tidak ada yang menjadi mawaliku, yang menjadi atau yang menggantikan aku dalam tugas-tugas ini.
Jadi para nabi itu Pak berdoa untuk memiliki anak, salah satunya adalah agar anak tadi bisa mewarisi apa-apa yang sudah dikerjakan oleh orang tuanya. Dia. Surat ini Pak, surat Maryam, itu turun saat Nabi ada di Mekah. Di Mekah Pak, orang-orang Arab itu berbangga-bangga dengan anak. Khususnya anak laki-laki. Kalau perempuan dikubur hidup. Malu mereka kalau punya anak perempuan. Dikubur hidup-hidup. Tapi kalau punya anak laki, ini bangga-bangga Pak. Diberikan mereka lakop Pak. Diberikan gelar-gelar, yang gelar itu ditempelkan namanya dengan nama Tuhan mereka. Abdul Manat, Abdul Uzza, hambanya Uzza, segala macam. Dia mereka berbangga-bangga dengan anak laki. Dan saat mereka tua, yang mereka ingin warisi adalah harta. Ya. Abu Bakar itu sahabat Nabi, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, sudah jadi sahabat. Waktu Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, Pak, itu semakin akrab. Bapaknya itu Pak, sebel sekali dengan Rasul. Dibilang, kamu gak usah gaul sama Muhammad lah. Dia satu, bawa agama baru, kemudian yang kedua, harta kamu habis kalau main sama dia. Jadi Abu Bakar Pak, kesenangannya itu membebaskan budak. Dia ada sahabat yang baru masuk Islam dan dia budak, dia beli Pak. Nih, bebas kamu ibadah sama Allah di sana. Dia bebaskan Pak. Salah satu yang dibebaskan, satu yang namanya Amir bin Fuhairah. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Dipanggil Abu Bakar sama bapaknya. Kamu tuh kalau beli budak, ini ngaco. Beli budak satu, orang yang sudah tua. Investasinya kurang mantap. Nah itu Pak, orang Arab. Cara berpikirnya kayak kita hari ini. Ya. Jadi kalau beli budak itu yang masih segar, yang bagus, yang kulitnya bagus, yang tampan, yang cantik, yang bisa kerja. Ini sudah sepuh. Diambil jadi budak, udah gak produktif, udah gitu kamu bebasin lagi, udah gak balik modal deh. Nah gitu Pak. Pengennya mah bapaknya Abu Bakar itu supaya Abu Bakar tuh punya banyak budak, dan itu akan diwariskan nantinya. Tapi luar biasa, Allah meluruskan semua persepsi itu di surat Maryam. Dari kisah Nabi Zakaria, Rasulullah diminta belajar, orang-orang kafir Quraisy diminta belajar, sahabat-sahabat yang pada saat itu di Mekah diminta belajar, termasuk kita hari ini diminta belajar. Bahwa salah satu tugas kita adalah fokus pada anak kita, bukan mewariskan harta, tapi mewarisi ilmu, mewarisi akidah ayahnya, mewarisi ketekunan dan ketaatan ayahnya dan ibunya. Oh, itu luar biasa. Nanti Bapak buka deh surat Maryam, baca artinya. Nanti Bapak ketemu kisah tidak hanya Nabi Zakaria, tapi kisah Siti Maryam dengan Nabi Isa, bicara orang tua dan anak lagi. Nanti ketemu lagi kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, itu bicara orang tua sama anak lagi. Ternyata suksesnya kita Pak, dianggap oleh Allah bukan mewarisi harta yang paling penting. Harta penting, tapi bukan itu yang paling penting. Jadi ya, nah ini penting Pak, sebagai prolog. Dan dikatakan di dalam hadis ini, innallaha thayyib, Allah itu maha baik dan tidak menerima Allah kecuali yang baik-baik saja. Ini jawaban yang sudah jelas bagi orang yang berakal. Ustaz, boleh nggak ada orang naik haji tapi pakai dana korupsi? Pakai ayat ini, pakai hadis ini Pak. Ustaz, boleh nggak umroh? Pakai hadis ini. Pakai apa? Pakai dana korupsi? Nggak boleh lah. Ustaz, bagaimana sholat bajunya pakai baju hasil korupsi? Nggak boleh lah. Ini kan ngeri banget Pak. Melihat hadis ini, pesan ini ngeri sekali. Ada persepsi dolan sana, nggak apa-apa kita korupsi yang banyak, nanti dibersihkan dengan zakat, karena zakat pembersih harta katanya. Zakat itu pembersih harta memang,
Tapi bukan harta yang tadi yang sengaja diambil kemudian dibersihkan dengan cara zakat. Bukan itu. Oh tenang saja, kita korupsi, nanti kita taubat di Mekah, depan Allah. Pak, kalau kita baca sirah, kita sudah pernah bahas ini Pak. Kita ulang lagi Pak. Ka'bah kebakaran. Nabi pada saat itu masih muda, baru menikah. Dia Ka'bah kebakaran. Ini Ka'bah kebakar ini. Ayo kita bangun, kata pemimpin-pemimpin Arab pada saat itu. Tapi ingat, harta yang digunakan untuk membangun Ka'bah karena ini adalah rumah Allah, mereka yakin bahwa itu rumah Allah. Tidak boleh harta yang tercampur dengan hal-hal yang haram, termasuk perniagaan kita yang penuh dengan riba katanya. Akhirnya terkumpullah uang, Pak. Dia yang bisa dibangun ya Ka'bah sebesar itu saja, Pak, yang hari ini. Karena dulu Ka'bah itu lebih besar, Pak. Kalau kita lihat di YouTube atau punya foto Ka'bah, itu ada namanya Makam Ibrahim, Pak. Makam Ibrahim ini di sini Makam Ibrahim, Pak, misalnya. Itu Ka'bahnya masih jauh, Pak, di sana. Dulu namanya Makam Ibrahim, Pak, itu dinding Ka'bah di depan sini, ukurannya lebih besar. Tapi karena untuk membangunnya dananya sedikit, Pak, cukupnya yang buat sekarang ini. Cukupnya sekarang. Nah, orang Indonesia kan penasaran, Pak. Saya pengen sholat di dalam Ka'bah. Ya sholat di dalam Ka'bah, sholat saja di depan Makam Ibrahim. Dia akan ada di dalam Ka'bah. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kesempatan ke sana lagi. Dia bisa nanti tahu, ini dia nih sholat dalam Ka'bah nih berarti. Kalau dia tahu ilmunya dia akan sholat di situ, Pak. Agak majuan di sana. Ada orang udah sampai sana pengennya sholatnya, Pak, jarang langsung kena langit, Pak. Kalau kita lihat Ka'bah tuh, Pak, langsung tuh kena langit jarang. Pengennya sholat di pinggiran karena dingin. Kita tuh targetnya, Pak, kalau sampai sana itu bagaimana caranya biar kita itu menjadi soft paling depan di dunia, Pak. Kalau Bapak persis saat sholat itu di hadapan Ka'bah, itu Bapak soft pertama di dunia, Pak. Sholat zuhur Bapak soft pertama itu di dunia itu. Kita udah nggak tahu nih, Pak, soft ke berapa ratus ribu di sini nih, Pak. Terus kan? Terus. Kalau kita ada di lingkaran itu, nah, susah Pak, orang semua berebutan di sana, Masya Allah. Nah, dia. Jadi Pak, Allah itu Thayyib, Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Nah, dia. Dan Rasulullah, Pak, waktu datang ke Madinah, Pak, nah, dia. Madinah itu dulu kota yang sering terkena wabah, Pak. Sering terkena wabah. Rasulullah kalau menyebut nama kota Madinah sebelumnya, itu Rasulullah banyak-banyak beristighfar. Ya, ada yang tahu, Pak? Kota Madinah dulu namanya apa, Pak? Nah, Yasrib. Oh, dibilang Yasrib, Rasulullah banyak-banyak beristighfar, Pak. Tapi setelah Rasulullah masuk ke sana, diganti itu namanya, Pak. Tidak Yasrib lagi, tapi diganti namanya Madinah Al-Munawwarah. Kota yang terang benderang. Dan nama lain Madinah disebut Thayyibah, artinya yang baik-baik saja. Makanya ada, Pak, senandung yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak kita, Pak. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal alaina. Itu, Pak, itu cerita tentang salah satunya kota Madinah, kota para nabi. Setelah Nabi ada di sana, Pak, itu yang namanya penyakit wabah hilang, Pak. Karena Nabi itu merubah pola pikir, merubah pola hidup orang-orang Madinah, Pak. Yang terpenting itu pola pikir, Pak. Hari ini, Pak, Masya Allah, saya sedih banget, Pak. 2 hari yang lalu lihat video viral di Instagram. Ada ibu-ibu, ini punten Bu, ada ibu-ibu sholat, Bu. Dia kayaknya sedang safar, sholat berhenti di depan kampus UIN.
Malam-malam sekitar jam 12, antar jam 12 sampai jam 12, antar jam 11 sampai jam 12 dia masuk pakai mukena Pak, sholat sendirian, direkam sama mahasiswa situ Pak, sama orang situ, dibilang creepy, nakutin. Ada orang tengah malam sholat pakai mukena putih, sholatnya begitu lagi Pak, bilangnya sholatnya begitu, mau sholat bagaimana Pak? Iya. Akhirnya dia keluar, ibu-ibu itu Bu dilihatin jadi bahan tontonan. Ditanya. Nah hari ini nih Pak, kenapa hal itu terjadi Pak? Satu, karena umat makin bodoh. Yang kedua Pak, Bapak nggak lihat itu Pak, setiap film-film horor yang ada di Indonesia itu nisbatnya selalu ke orang Islam. Nah, sekarang ada film yang lagi heboh, pemandi jenazah. Covernya Pak, itu gambar pemandi jenazah dikepung sama banyak pocong. Sekarang ada film lagi judulnya Kurban. Wanita lagi pakai mukena. Ada film judulnya Sijin. Semuanya dinisbatkan dengan Islam. Sehingga hari ini kalau ada orang dia bicara horor, bicara Islam, bicara setan, bicara Islam. Akhirnya Al-Quran Pak, di film itu hanya jadi mantra sebagai pengusir setan Pak. Itu kita balik lagi jadi ya ke tahun 80-an waktu saya kecil. Film Susana, datang kiai, baca zikir, dilempar itu tasbihnya tiba-tiba jadi gede. Itu dari mana judulnya Pak yang begitu Pak? Saya bilang wah udah mulai terjebak nih masyarakat. Dan sayangnya itu mahasiswa yang sekolahnya tinggi itu Pak. Lihat ada orang sholat tengah malam, ibu-ibu kenapa pakai sholat tengah malam, dibilang aneh, ini nakutin banget kayak gitu Pak. Ya Allah, saya di Darut Tauhid itu Pak, di Bandung, waktu kuliah. Dulu saya kaget Pak dengan suasana pesantren, kan nggak pernah masuk pesantren kecuali di sana ngalong saja Pak. Itu jam 2 malam Pak. Dia kalau nggak biasa tuh Pak, itu mahasiswa dari mana-mana, santri jam 2 malam itu sudah lalu lalang Pak, pakai mukena putih-putih. Kalau yang otaknya otak horor mah dibilang kuntilanak itu Pak ya. Kuntilanak sih bajunya putih mulu sih Pak ya. Jadi jam 2 itu Pak udah pada mahasiswa, yang para santri bangun pada sholat, imamnya agim. Kalau agim nggak bisa diganti sama santri-santri yang lain. Luar biasa Pak. Iya. Jangan sampai nanti di lingkungan Safatul Marwah, ibu-ibu udah semangat ibadah Pak, jam 2 malam kesini, nanti bapak-bapak bilang, udah apalagi nih creepy lagi, nakutin lagi, jangan begitu lagi Pak. Iya, Masya Allah. Jadi seperti itu Pak, sedih banget Pak. Dan innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman bima amara bihil mursalin. Luar biasa Pak. Agama ini Pak, agama memang agama yang dicontohkan. Allah tidak memerintahkan kita kecuali Allah memerintahkan para mursalinya, para rasulnya, para nabinya untuk melakukannya terlebih dahulu. Dia. Jadi Pak, kalau kita bisa bilang gini, kayak agama ini capek banget ini, berat banget. Padahal agama ini sudah dipraktikkan oleh para nabi, dan para nabi yang bukan malaikat, mereka bisa melaksanakannya. Bisa melaksanakannya. Dan agama ini masuk akal sekali Pak. Dan mudah sekali untuk dilaksanakan. Bapak nonton YouTube Pak, di India itu ada namanya Aghori, pendeta-pendeta suci Pak. Dia pendeta suci Pak. Yang mereka tuh sulit, orang-orang biasa tuh sulit begitu itu Pak, mengikuti para pendeta itu, karena tirakatnya luar biasa mereka itu. Sampai nggak mandi, makan sisa-sisa tubuh manusia dimakan sama dia Pak. Minumnya dari sungai suci mereka itu Pak. Itu luar biasa Pak. Susah mengikutinya. Kalau Nabi kita apa yang susah? Coba Bapak. Nabi pakaian yang disukainya putih, selesai Pak. Nggak ribet Nabi kita Pak. Dia makanannya gampang. Nabi nggak ada, Nabi pakai korma aja makannya, selesai Pak. Nabi kita simpel aja. Kemana-mana Nabi kita pakai sendal.
Ya. Tapi jangan apa? Jangan di copy paste mentah-mentah, Pak. Ya. Nanti Bapak jadi anggota DPR mana-mana pakai sendal jepit, Pak. Dicegah duluan sama satpam, Pak. Iya. Bapak mau kerja pakai sendal jepit, Nabi juga pakai sendal jepit, nggak gitu juga. Dia. Saya dulu punya kawan, kalau kuliah pakai sendal jepit diusir sama dosen. Ustaz, saya tawadu. Ente bukan tawadu, ente emang miskin. Gitu, Pak. Dia. Saya tawadu, Ustaz, sederhana. Nabi juga sederhana. Ente bukan sederhana. Ente mau udah gak punya duit lagi. Kalau yang namanya tawadu itu, Pak, dia punya harta, tapi dia memilih hidup sederhana itu, Pak. Nah, kalau kita pakai sendal jepit hari ini, emang karena kita miskin gak punya duit, Pak. Nah itu. Gak usah ngomong tawadu. Dia. Kalau anak sekarang nih, Pak, kalau lagi pacaran, lagi maksiat, dibilang, deh kita minum cendol berdua lah, romantis. Bukan romantis, emang lo susah nggak punya duit gitu kan. Nggak mau romantis segala gitu ya, susah punya duit. Dan Rasulullah kemudian membacakan ayat ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa amalu salihah. Hai para nabi, makanlah yang thayyib wa amalu salihah, kemudian beramal salehlah. Ini perintah Allah kepada para nabi dan nabi sudah ikuti. Thayyib artinya halal, Pak. Halal artinya thayyib. Dia. Yang halal berarti bukan yang haram. Itu selesai itu, Pak. Yang halal berarti bukan yang haram. Semua makanan itu boleh kita makan. Ini kaidah, Pak. Kecuali yang Allah haram. Jadi selesai itu, Pak. Gak usah bingung-bingung lagi, Pak. Nggak usah bingung-bingung lagi. Selama Allah tidak haramkan itu makanan berarti halal. Nah, itu dari sisi zatnya. Dari sisi cara mendapatkan makanannya. Ini penting, Pak. Jadi orang Islam itu bukan hanya mikirin zatnya, tapi cara mendapatkannya juga penting. Cara mendapatkannya dari cara yang halal atau tidak. Kalau dari cara yang halal berarti sudah masuk makanan yang halal atau thayyib. Dia. Nah, kalau Nabi lebih berat lagi, Pak. Nabi tidak boleh keluarganya makan sedekah, Pak. Pak, itu para muhibbin, Pak. Para habaib, Pak. Karena mereka tuh zuriatnya para nabi, Pak, zuriatnya Rasulullah. Mereka tuh nggak mau makan sedekah. Dia. Mereka tuh hidup memang dakwah, Pak. Dakwah. Jadi kalau kita undang segala macam itu, Pak, dia nggak mau tuh, Pak, makan sedekah. Luar biasa. Dia itu para muhibbin itu, para habib itu begitu. Dia. Nabi itu kalau makan nanya dulu, ini apa nih? Ini hadiah apa sedekah? Hadiah. Nah, makan. Ada cucunya Nabi yang makan 1 biji kurma sedekah, sama Nabi minta untuk dilepeh lagi, Pak. Nggak boleh, kata Nabi. Ada cucuku yang kemudian anak cucuku yang makan sedekah. Ini kita mah nggak bisa, Pak. Artinya Nabi dalam kondisi sangat terjepit sekalipun dia tidak akan menerima sedekah orang lain. Itu yang diuji oleh sahabat Salman. Salman dengar berita ada Nabi di Madinah dan ciri-cirinya tidak mau makan sedekah. Dibawain masalah nih. Nabi ini apa nih? Sedekah. Enggak. Keluar lagi hadiah. Makan ya. Makan. Gitu. Pernah Nabi dapat hadiah, Pak. Ini apa nih? Hadiah. Jeruk nih. Nabi kalau makan, Pak, itu makan satu, ambil yang lain disebar. Tapi kali itu Nabi, Pak, semua jeruknya dimakan, Pak. Sampai sahabat-sahabat diem aja itu, Pak. Sahabat-sahabat kalau nggak dikasih diem, Pak, nggak kayak kita. Kita kan kreatif, Pak, ya. Itu dia. Terus selesai Nabi makan, Nabi keluar, dikejar sama sahabat. Nabi, itu men makan nggak bagi-bagi. Kata Nabi, asem mana aja ngerasain gitu. Itu semuanya asem, Pak. Kalau kayak kita kan paling seneng tuh, Pak, ngerjain orang. Kita makan, Pak, ya, padahal nggak kita makan, pura-pura ngunyah, Pak. Makan.
Pas langsung baru kita lepas. Lo kerjain lo. Kalau Nabi nggak begitu Pak. Asem itu buat aneh doang kata Nabi. Ya Allah. Itu hebatnya Nabi kita Pak. Saking cintanya dengan umatnya. Jadi Nabi kita nggak mungkin nyelakain kita Pak. Orang makanan yang asam aja nggak mau dikasih Pak. Jadi ya. Lagi makan bareng nih Pak. Nabi kita tuh Pak. Di apa? Di waktu-waktu tertentu senang Pak. Senang membuat guyon Pak. Sama kayak kita kalau lagi ngumpul Pak Haji ya. Dikumpul. Makan nih Pak. Ini biji-biji kurma para sahabat dikumpulin sama Ali. Ditaruh di depan itu Nabi, tempat duduk Nabi. Kata Ali, Rasul makanya paling banyak kata gitu. Karena Nabi cuma makan berapa saja. Katanya, aduh Ali kamu serakah banget. Kenapa Nabi? Itu biji-biji aja dimakan sampai gak ada sisa kata. Jadi kayak kita makan kan biasanya Pak, habis makan dikumpulin depan kita, Pak. Makanya paling banyak kata Nabi. Ali kamu yang paling serakah kata. Kamu biji-bijinya kulitnya dimakan kata. Jadi luar biasa Pak. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat sosok para sahabat Nabi, jangan dibayangkan mereka tuh wajahnya seram Pak, ngomongnya jihad mulu. Sama Pak, mereka ada bercandanya Pak, ada nongkrongnya juga Pak Ji, ada nongkrongnya juga. Jadi seperti itu. Ada sahabat Nabi yang namanya Nuaiman Pak. Nuaiman. Ini dia. Nuaiman ini sahabatnya iseng Pak. Diajak, tapi dia pahlawan perang Badar Pak. Kalau perang Badar itu spesialnya dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada dia. Selesai Pak. Dia buat maksiat Pak, itu dua Allah ampuni. Buat maksiat Allah ampuni. Cuman hebatnya yang sudah diberikan jaminan itu mereka tidak mau buat maksiat. Kalau kita Pak dapat privilege itu, mungkin kita udah buat maksiat kali Pak. Tapi para sahabat diberikan jaminan kalau mereka berbuat dosa diampuni, dosa diampuni. Jaminannya begitu Pak, buat pahlawan perang Badar. Tapi mereka menjaga jaminan itu dengan tidak bermaksiat justru. Nuaiman ini pahlawan perang Badar Pak. Diajak dagang sama Abu Bakar. Dia kata Nuaiman, dari perjalanan safar dagang berhenti di satu tempat. Nuaiman, makan dong. Nanti makannya. Ini temannya pelit Pak. Nanti makannya. Jangan sekarang. Kesel Nuaiman Pak, udah lapar Pak. Jalan dia. Tiba-tiba ada rombongan Pak. Ada rombongan orang dibilang, "Bang, berhenti dulu. Mau beli budak gak?" Mau kata. Nah itu tuh budak tuh. Mana duitnya? Itu Pak. Temannya sendiri dijual Pak. Dijual Pak. Itu iseng Pak Nuaiman. Abu Bakar datang nyariin, ini mana? Udah saya jual ya. Abu Bakar marah-marah dikejar tuh Pak. Pak, ini mohon maaf nih Pak. Ini teman saya Pak, dia pengen dagang katanya. Tapi kata temannya tadi itu budak. Makanya saya beli katanya. Akhirnya dibeli lagi Pak, dibalikin lagi uangnya. Ketawa Nuaiman, rasain loh, gue kerjain gitu. Tuh sahabat Pak, bercanda lebih parah daripada kita Pak. Kita ada nggak Pak pernah jual teman Pak? Nggak ada kan Pak? Nuaiman lebih parah lagi Pak. Dia. Bahkan Nabi pun itu sampai gigi gerahamnya itu kelihatan tuh. Nah, Nuaiman lihat Nabi lagi sedih gitu Pak. Nabi lagi sedih. Nuaiman ingat nih, makanan kesukaan Nabi itu madu Pak. Gimana cara menghibur Nabi biar Nabi itu nggak sedih. Dia. Akhirnya Nuaiman cari sahabat yang tukang madu Pak. Ada madu nggak? Ada. Oke, saya beli satu. Anterin ke rumah Nabi, bilang yang bayar Nabi. jadi itu madu udah dibawain Pak sama sahabat Pak, sudah dikasih. Nabi seneng banget Pak, dapat hadiah. Alhamdulillah. Siapa yang ngasih? Diam aja Pak. Nih siapa yang ngasih? Dia nggak ada yang ngasih Nabi. Kata Nuaiman, ini suruh diantar kamu yang bayar. Ngakak Pak Nabi Pak. Jadi Pak, jadi Nabi itu nggak marah Pak. Jadi Nabi ketawa, itu Nuaiman luar biasa tuh kata itu. Jadi gitu Pak. Jadi Nabi terhibur pada saat itu sedang amul hazan Pak. Rasulullah ditinggal oleh istrinya, ditinggal juga oleh pamannya. Sedih sekali Rasulullah itu. Buat ngehiburnya, dan Nuaiman caranya kayak begitu. Jadi dikerjain tuh Pak Nabi, Pak ketawa tuh Nabi. Jadi Pak, kembali lagi Pak.
halal Pak. Dia. Dan Nabi mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Tadi perintahnya pada Rasul, sekarang pada orang beriman. Sama perintahnya, kulu minat thayyibat. Makanlah yang thayyib, yang halal. Dia. Kemudian ma razaqnakum, dari apa-apa yang aku rezekikan kepada kamu. Nabi Daud Pak, kata Rasulullah, adalah nabi yang tidak mau memakan apapun kecuali dari jerih tangannya sendiri. Para nabi itu nggak ada yang pengangguran Pak. Para nabi itu mereka bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ada yang mau fitnah Nabi, wah Nabi Muhammad itu makan dari pemberian dari sahabat-sahabatnya. Dia lupa Pak, waktu Nabi hijrah Pak ke Madinah, Nabi itu masih punya investasi bisnis. Jadi ya, dititipkan hartanya investasi Pak. Jadi saat Nabi di Madinah, memang Nabi mengurusi umat, tapi tetap itu Pak investasinya berjalan. Dia. Jadi banyak orang-orang yang membaca sirah itu hanya sedikit kisah Nabi, dipotong-potong saja Pak. Seolah-olah Nabi tidak bekerja. Dia. Jadi ngaco banget itu Pak ya. Nah ini satu kaidah Pak, sekali lagi, bahwa kita diminta untuk memakan yang halal-halal saja. Hati-hati Pak. Makanya kemudian Nabi mengatakan summa dzakara rajul. Kemudian Nabi berkata ada seseorang laki-laki yang sedang safar. Pak, kalau kita sedang safar, doa kita itu dijabah oleh Allah. Kita safar ke tempat kerja, kita berdoa, ya Allah jaga keluarga kami, dijabah oleh Allah. Kita safar jauh, dijabah oleh Allah. Jadi kalau safar itu banyak berdoa Pak. Kenapa safar itu dijabah? Maka para ulama mengatakan karena orang yang safar itu berat perjalanannya. Hidupnya nggak normal kalau orang safar itu Pak. Kita lagi mudik Pak, itu hidup nggak normal kan Pak. Sholatnya dikosor atau dijamak, makan susah kan itu Pak. Jadi, melatihkan sekali safar itu. Maka orang-orang yang sedang safar itu kata Nabi doanya itu dijabah. Tapi di sini ada kata Nabi seseorang yang dia safar rambutnya sampai acak-acakan, warna kulitnya berubah, dia mengangkat kedua tangan ya Rabb, tapi doanya tidak diterima. Bagaimana mau diterima? Makannya haram, minumnya haram. Saya punya guru Pak, dia waktu COVID beliau meninggal di COVID wabah pertama Pak. Habis sholat subuh dia meninggal. Itu Pak tidak mau makan di luar Pak, makan buatan istrinya saja Pak. Jadi kalau ada temannya nawarin bakso yuk, pas ditanya Pak sama murid-muridnya gitu ya, sama kami itu, kenapa nggak mau makan bakso di luar? Aneh takut itu baksonya campurannya macem-macem. Udah kalau mau makan bakso bilang aja ke istri minta buatin. Ih luar biasa Pak. Ya, itu yang namanya orang sufi Pak. Ya, benar-benar dijaga Pak. Kalau saya mah belum bisa kayak begitu Pak. Baru bisa nih rumah makan ada halalnya apa enggak nih? Itu aja Pak. Sayangnya warteg-warteg kita nggak ada halalnya ya Pak Haji ya. Iya warteg nggak ada halalnya Pak. Jadi ya. Tapi memang kalau kata para ulama kita Pak yang di MUI itu Pak, harusnya di Indonesia itu labelnya bukan label halal Pak. Labelnya label haram harusnya. Karena berapa banyak industri-industri kecil hari ini tidak ada label halalnya. Bapak makan cilok masa pakai nanya Pak, tanya halal apa enggak? Ya Allah ngurus aja susah, untungnya berapa sehari? Benar nggak Ibu? Ibu jualan gorengan sekarang nggak ada label halalnya Bu, nggak ada label halalnya. Ya Allah jualan juga cuma Ramadan, mengurusinnya begini, ngecek udah pasti halal kayak begitu mah. Dia harusnya labelnya haram. Buat di industri-industri besar itu dipaksa untuk itu. Dia dipaksa untuk itu. Harusnya begitu gitu ya. Karena di kita mau makan gado-gado di pinggir jalan, makan ketoprak kita nanya dulu halal haram. Ya Allah kacangnya juga dari sini gitu ya. Nggak pernah, bukan kacang pernah dimakan babi terus dilepehin lagi gitu Pak ya. Nggak juga gitu. Ini penting nih Pak. Jadi hati-hati Pak.
Saya kemarin lihat di mana ya, masih di daerah Perum juga, cuman saya lupa tuh ya. Jadi dia ngejual aksesoris handphone, di sampingnya itu dia jual minuman-minuman Korea Pak, tulisan-tulisan Korea. Yang sekarang anak-anak sedang heboh tuh Pak. Jadi anak-anak sekarang itu minum yang namanya soju tuh Pak, araknya Korea Pak. Itu dia. Kalau Bapak lihat TikTok, itu anak-anak sekarang Pak, itu pada minum ciu Pak. Ciu Pak itu Pak. Jadi kalau kata murid-murid saya Pak, itu satu botol air mineral itu Pak, cuma 15.000 Pak. Itu yang apa? Minuman keras oplosan itu loh Pak. Oplosan. Minum buta matanya Pak. Minum buta matanya. Sekarang lagi musim lagi, challenge. Mabok pakai kecubung Pak. Jadi challenge tuh Pak. Itu zaman saya sama Pak Nandang waktu masih sekolah tuh, kita suka ledek-ledekan sama teman itu. Mabok kecubung loh ya kan, orang mabok kecubung kan halusinasinya luar biasa kan Pak. Dia lihat becek kayak laut Pak. Tanah becek tuh Pak, laut kata dia. Nyebur Pak di situ berenang nih. Ya udah sakit tuh gitu kan. Namanya mabuk kan halang akalnya hilang Pak. Dia. Jadi Pak, ini kaidah lagi. Kita berdoa sekuat apapun kita. Kalau kita makan minumnya masih yang haram, cari rizkinya masih cara yang haram, itu bagaimana kita mau diterima doa kita? Itu doa ibadah yang paling simpel. Kapan waktu bisa kita lakukan? Bagaimana dengan sholat kita Pak? Kalau kemudian rizkinya masih mencari yang seperti itu, dia masih mencari seperti itu. Jadi takut sekali Pak kita dengan yang seperti itu. Makanya ini punten nih Pak ya, saya tuh kalau habis ngajar di mana seperti ini, itu suka dapat ujroh kan Pak. Saya simpan itu, saya beliin makanan yang begitu Pak. Karena ini sehalal-halalnya rizki. Cuman kalau dari tempat kita bekerja Pak, itu campurnya udah terlalu banyak Pak. Yang datang ke sini kan orang sedekah Pak, luar biasa Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengajar kebaikan dimanapun dia, berikan yang terbaik Pak. Karena itu rizkinya itu diberikan pada anak istrinya, dan itu jadi jariah seperti itu. Jadi jariah. Cuman kalau bekerja di instansi itu masih ada campurannya kebanyakan itu. Masih ada campuran-campurannya. Ngeri banget itu Pak. Dia sampai kemudian terakhir Pak, Rasulullah mengatakan, besok di akhir zaman engkau mungkin bisa menghindari riba, tapi debu-debu riba itu akan terkena dirimu. Debu-debu riba. Gadget kita nih Pak, Apple dia bangun perusahaan minjem dari bank riba, dia bangun prosesnya sampai jadi ini, kita belinya cash tapi debunya kena kita. Paham Pak ya? Ini Pak, baju kita nggak tahu nih Pak, baju perusahaannya beli minjem duit ke bank konvensional, bank riba. Kita belinya cash sih, cuma kita kena debunya. Kita nggak dosa Pak, cuman kata Nabi salah satunya kamu akan kena debu-debunya gitu. Itu saja Pak, ini yang bisa saya sampaikan sebagai bahan renungan dan pelajaran buat kita ini. Al-haq min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh. Terima kasih Ustaz Heru Kawan yang telah menyampaikan kajian pada TV, sangat bermanfaat dan berguna kita semua. Semoga ini dapat keberkahan amin dan terima kasih. Kita tutup dengan doa yaitu doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.